mewakili masyarakat Jawa Timur bangga sekali karena pada malam hari ini hadir Bapak Menpora, Bapak Zainuddin Amali. Tepuk tangan buat beliau. Yang mana? Bapak jangan sok tahu. Itu Saya banyak. Bapak mata udah nggak kelihatan. Yang mana? Walaupun pakai masker saya tetap mengenali beliau. Oh. Lah, ya kan? Pak Zainuddin Amali. Apa? Zainuddin. Zaga imun itu memang harus diwujudin. Amali agar kondisi normal kembali. Itu. Berkaitan dengan kesehatan, Pak. Sehat kan penting. Benar. Olahraga. Saya juga mengucapkan selamat datang Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Dardak. Iya. Sama saya tua saya. Iya. Tapi jabatan tinggi beliau. Tapi sama-sama suka olahraga. Saya dulu Olahraga apa? Oh, saya olahraga. Saya karena tinggi badan dulu ya. Saya waktu SMA Bapak Ibu, teman-teman, oh kamu tinggi ikut basket. Olahraga basket. Saya ikut basket, ikut klub basket 3 bulan dikeluarkan. Kenapa, Pak? Karena katanya terlalu lucu. Kenapa milih? Ikut klub basket dikeluarkan karena terlalu lucu. Akhirnya saya masuk ke grup lawak. 3 bulan dikeluarkan. Kenapa? Karena kurang lucu. Lu kan repot. Di klub basket terlalu lucu, di grup lawak kurang lucu. Iya. Jadi kalau dulu saya itu kalau kumpul teman-teman, kalau nggak ada saya rasanya ada yang kurang. Oh. Tapi kalau ada saya rasanya ada yang lebih. Jadi saya tuh nggak pernah bisa pas gitu loh. Makanya saya pilih dulu basket. Kenapa milih basket? Karena basket itu apa ya? Menjaga kita tetap fresh. Cari keringet gitu. Oh, maksudnya nggak keringetan. Olahraga basket tuh nggak pernah keringetan. Olahraga yang paling tidak bikin keringetan itu basket. Kenapa? Karena basket itu mau lari kemana aja pasti kering. Iya. Mau lari kemana pasti kering. Jadi nggak basah saya. Basket itu karena pasti keringnya. Tujuannya ya. Tujuannya kering semua. Pasti kering. Nah, Ya. jadi nggak keringetan. Makanya saya senang sekali bisa hadir di sini mewakili masyarakat Jawa Timur. Ini diselenggarakan di Kota Malang. Dan ini kehormatan buat saya. Harusnya ini ada acara di Kementerian Kesehatan di Jakarta. Tapi saya memilih hadir di Malang untuk Purwanas ke-13 2022. Benar. Mohon maaf tidak perlu tepuk tangan, saya tidak hadir di sana karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di saat yang sama ada acara di Kemenkes. Cuman ngomong aja ya. Ya, saya hanya menyampaikan info karena wartawan ini adalah biasanya ya event itu kalau ada event diliput oleh beberapa wartawan. Ini adalah salah satu event yang hadir hampir semuanya wartawan. Terus ini yang liput siapa? Berarti yang liput pasti wartawan yang nggak suka olahraga. Ada wartawan ekonomi, wartawan politik. Ya, tapi malam hari ini dan untuk beberapa hari ke depan semua akan menjadi wartawan olahraga. Ya, mau wartawan ekonomi banyak kesini mau olahraga semua. Benar sekali. Ini dari Sabang sampai Merauke, di samping menjaga persatuan dan kesatuan lewat olahraga, juga saling memperkenalkan yang namanya budaya. Nah, penting sekali karena ini mempersatukan kita. Olahraga membuat kita menjadi sportif, budaya juga walaupun berbeda-beda itu yang harus kita menjadi persatuan kita. Benar sekali. Makanya yang paling penting bagaimana sebuah ungkapan bahwa dalam bahasa Inggris pun bahwa budaya itu penting. Adat istiadat. Itu ungkapan bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Adat istiadat. Oh, iya. Jadi budaya itu sangat penting. Budaya penting. Kaitannya budaya dengan wartawan juga luar biasa diungkapkan dalam bahasa Inggris. Apa itu, Pak? Dahlan is kan. Jadi luar biasa. Loh, berarti itu nama Inggris. Iya beliau. Dahlan is kan. Berarti Pak Dahlan adalah kan. Pak Dahlan kan. Gitu. Itu kalau makanan. Makanan juga. Makanan itu kan mensupport kesehatan juga. Misalnya martabak is
istimewa. Nah, itu in English. Martabak istimewa. Benar sekali. Jadi Karena memang makanan itu penting sekali ya. Ini saya yakin juga nanti peserta ini makanannya juga dijaga oleh panitia. Jadi harus stabil. Saya aja selalu menjaga makanan. Di saya tuh kalau di rumah makanan tuh yang namanya buah itu selalu ada. Keluarga saya jaga kesehatannya dengan harus ada buah. makanan tuh harus ada buah. Harus ada buah. Oh. Kan saya anggota keluarga 4 orang, jadi harus ada buah. Ya piring 4 buah, Hah? gelas 4 buah, Sendok. sendok 4 buah, minimal harus ada buah. Kalau enggak makan kita. Pokoknya harus ada Buah. 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 Itu emang untuk menjaga kesehatan, Pak. Benar. Karena paling penting itu sehat. Sehat itu paling penting. Makanya ini masa masih karena beberapa hari terakhir ini data menunjukkan angka COVID juga Iya. naik, jadi kita harus hati-hati, jaga protokol kesehatan. Walaupun kita di sini olahraga bertanding, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Saya tetap tadi saya dari belakang juga pakai masker, saya selalu jaga jarak. Saya setelah pegang apapun cuci tangan pakai air bersih. Cuci tangan pakai air bersih, pegang sabun, saya cuci tangan lagi, Iya. pakai sabun, pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Pokoknya setelah pegang apapun cuci tangan. Nanti malam Piala Dunia saya pegang Inggris. Pegang Inggris. Saya yakin habis itu saya cuci tangan. Itu Karena memang penting, Pak. penting. Dan kita hadir di Perwaras ini, Pak, akan banyak ada pertandingan dan lomba yang diadakan. Betul. Benar. Pertandingan lomba itu hal yang berbeda. Sama. Nah, banyak orang yang tidak tahu. Lomba pertandingan itu sama. Banyak yang mengatakan sama. Ini saya buka. Pertandingan dan lomba itu adalah hal yang berbeda. Apa bedanya? Ini baru di sini saya buka. Di tempat lain udah sering, di sini baru ini. Apa bedanya lomba dan pertandingan? Nih Bapak Ibu, lomba itu beda dengan pertandingan. Sama-sama tujuannya memperebutkan juara. Iya. Tetapi kalau lomba itu tidak selalu berhadapan dan tidak harus berhadapan. Tapi kalau pertandingan itu berhadapan. Kenapa lah? Oh iya. Nah, makanya ada lomba nyanyi. Pesertanya satu-satu tampilnya, nggak harus berhadapan-hadapan. Mau ngadep sana terserah yang nyanyi. Kenapa itu lari dinamakan lomba ya? Karena lari tidak saling berhadapan, ngadep ke depan semua. Bos. Bapak bisa Sepak aja. bola pertandingan karena berhadapan. Bulu tangkis pertandingan. Catur pertandingan. Bisa aja mikirnya, Pak. Saya saking nganggurnya makanya. Iya ya, disadari atau enggak? Oh. Lomba itu enggak ada yang saling berhadapan. Wah. Nah itu konteksnya gimana? Ada lomba, ada pertandingan itu berbeda. Makanya saya di rumah juga gitu. Gimana? Biasanya kalau saya ada masalah sama istri, Iya. agak berantem gitu, biasanya yang terjadi lomba. Kenapa? Nggak saling berhadapan, istri tidur ngadep sana, saya ngadep sana gitu. Nah, begitu sudah akur, Nah. pertandingan dimulai. Saling berhadapan. Itu beda. Iya, iya. Terus yang menang? Dan yang menang, Nah. saya sering kalah. Walaupun sebenarnya saya ngalah sih, Iya. supaya nggak kelihatan kalah. Tapi sering ikut lomba-lomba. Tapi yang jelas gini, saya adakan ini nanti ya pasti akan ada juara 1 dan juara 2, Ya. juara 3, juara Ini umum. dalam lomba pertandingan apapun, orang tujuannya adalah mencari juara pertama. Ya, Susah itu. betul. Tapi perlu saya kasih tahu, Bapak Ibu, yang tersulit dalam sebuah kompetisi itu bukan menjadi juara 1. Juara 1 lah. Yang tersulit adalah menjadi juara 2. Runner up. Jadi nanti tolong runner up ini diperebutkan. Kenapa juara 1 lebih mudah jadi juara 2? Saya akan jelaskan, mohon maaf ini agak berat ya materi. Ini baru diungkap di sini. Enggak, kalau ini sering di sini. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu baru pertama Kenapa? kali ke sini. Kenapa juara 2 itu lebih susah lebih sulit mencapai daripada juara 1? Di kompetisi itu kalau kita bermain bagus, bermain maksimal, bermain semangat, itu berpeluang menjadi juara 1. Iya. Tetapi untuk menjadi juara 2, ini kita harus bisa ngepaskan loh. Kalau kita terlalu semangat, terlalu bagus, malah jadi juara 1, enggak juara 2.
Tapi kalau kita nggak fokus, nggak semangat, nggak bagus, bisa-bisa nggak juara. Jadi juara 2 itu paling sulit. Untuk juara 1 cukup kita maksimal main bagus, insya Allah juara 1. Juara 3 santai. Juara 3 cukup santai. Juara 2 ini yang harus pas. Karena kalau terlalu bagus sedikit aja jadi juara 1. Terlalu jelek jadi juara 3 atau nggak juara. Makanya nanti hormat saya bagi yang juara 2 luar biasa, tepuk tangan, selamat nanti bagi yang juara 2. Karena buat saya ya, siapapun nanti yang juara 2 di hati dan mata saya, Anda tetaplah runner up. Wes. akan diberi hadiah dan penghargaan, Pak, akan diberi hadiah. Ya, pasti. Karena nanti yang juara pasti akan diberi hadiah. Ada mungkin piala bergilir segala macam kan. Tapi tenang aja, yang tidak juara juga akan diberi. Diberi apa, Pak? Diberitahu siapa yang juara. Semua akan diberi. Jadi pasti tenang, ya? Pasti. Kayaknya Bapak ini pengalaman banget ikut lomba. Pernah ikut lomba? Loh, pertandingan? Saya itu mau lomba, mau pertandingan. Saya itu orang yang kompetitif. Saya orang yang sportif. Makanya juara itu harus jujur, tidak menghalalkan segala cara. Nah, itu tuh jadi juara. Makanya saya itu orang yang sportif, orang yang menjunjung tinggi kompetisi. Saya punya handphone pertama kali ini juara lomba lari. Saya dapat handphone. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphonenya ini. Ya dulu saya copet. Loh, kalau saya nggak juara 1 larinya, saya mungkin dibakar massa loh. Untung saya juara 1 larinya, jadi saya dapat handphone. Gitu. Artinya apa? Ini artinya gini, untuk hal-hal yang negatif saja kita butuh prestasi, ya kan? Loh, nyopet itu kan negatif. Tapi kalau saya nggak punya prestasi lari, wah habis saya. Untuk yang negatif saja butuh prestasi, apalagi hal-hal positif yang luar biasa seperti ini, prestasi kita junjung tinggi. Gitu. Istri aja dari lomba katanya. Loh, istri saya. Ya, saya istri juga dapat. Dulu ada lomba, saya lupa lomba apa ya, lama itu kan 25 tahun yang lalu. Saya dapat istri dari lomba, yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Kan saya tidak selalu menang, pernah kalah juga gitu. Makanya. Tapi istri saya juga hobinya olahraga. Apa? Lari. Loh, istri saya itu kalau masalah lari nggak tanggung-tanggung. 2 bulan nih lari, belum balik sampai sekarang. Itu minggat. Biasanya sukanya apa? Lari jarak jauh, lari maraton? Enggak, lari saya itu bukan lari jarak jauh. Kalau dibilang maraton mungkin juga melebihi maraton. Kalau anak saya lompat tinggi. Yang cowok lompat tinggi. Luar biasa juga. Tadi sore adiknya telepon, kakaknya lompat sampai sekarang belum turun. Lompat tinggi. Itu terlalu jauh. Nah, gini Pak. Iya. Ini ada pertandingan bergu bersama-sama, bersatu berjuang untuk meraih yang namanya juara. Mungkin ada pesan untuk tim yang sedang bertanding. Ini di Pekan Olahraga Wartawan Nasional 13 tahun 2022 ini, di sini kita semua berkompetisi, tetapi tujuannya adalah untuk menyatukan kita. Jadi yang paling penting kita di sini berjuang dan jangan lupa untuk bersatu. Karena berjuang itu butuh bersatu. Nah ini menarik nih. Berjuang butuh bersatu. Karena kalau bernya 2 jadi berjuang. Jadi berjuang itu butuh bersatu aja. Jangan dilebihin. Iya. Berjuang butuh bersatu. Kalau 2 jadi berjuang. Oh iya. Kalau 3 bernya jadi berjuang. Jadi berjuang butuh bersatu. Dan ini eranya digital. Dan kita juga berpesan kepada seluruh peserta, biasanya Pak kalau mau berjuang makanan dijaga. Jangan sampai banyak kejadian sebelum bertanding salah makan dan lain sebagainya. Apalagi ini kita di Kota Malang yang terkenal banyak masakannya luar biasa. Tadi makan apa? Tadi? Saya memang hobinya saya itu soto. Makan soto ya? Hobinya saya soto. Soto apa Pak? Soto apa? Oh seneng soto daging. Tapi yang daging ayam. Soto ayam berarti. Duh, soto daging. Ya tapi daging ayam. Iya daging ayam. Ya berarti soto ayam. Bukan soto daging. Beda. Duh,
Soto daging dikasih, daging, kalau soto ayam dikasih. ayam. Loh, saya makan apa? Sotonya dikasih ayam. Makanya saya pilih soto daging. Tahu Pak, terserah. Pokoknya intinya semuanya bertanding dalam keadaan sehat semua sampai akhir nanti. Karena ini rangkaian acaranya masih banyak. Saya mohon izin mendahului, saya sambutan pertama ini ya. Wis, mewakili Bapak Presiden katanya. Saya, Bapak. memang tadi sempat ya, jadi tadi sore Bapak Presiden sempat telepon. Ngomong apa Pak? Nggak tahu, beliau sempat telepon tapi nggak tahu beliau telepon siapa. Loh? Pak, orang kalau ngomong Bapak Presiden sempat berarti telepon Bapak. Loh, yang bilang telepon saya siapa? Kan saya tidak bilang Presiden sempat telepon saya, kan nggak gitu. Tadi sore Presiden sempat telepon. Nah, telepon siapa? Beliau saya nggak tahu, tapi pasti sempat lah. Masa nggak sempat? Telepon. Ya, Ibu Gubernur juga sempat telepon Pak. Ya pastilah. Kan nanya. Nah, ini kan Bapak, ini kan wartawan. Pernah punya cita-cita jadi wartawan? Ini mohon maaf, cita-cita saya itu sebenarnya dulu pengen jadi ketua PWI seperti bapak saya. Bapaknya ketua PWI? Enggak, bapak saya juga pengen jadi ketua PWI. Loh, kan saya bilang, saya pengen jadi ketua PWI seperti bapak saya. Iya. Nah, bapak saya itu juga pengen jadi ketua PWI, tapi nggak kesampaian. Bapak saya juga pengen. Loh, jangan-jangan kamu adikku? Bukan gitu istilahnya. Nulis. Loh, Ngetik makanya saking pengennya jadi, kalau jadi PWI kan harus latar belakang wartawan. Saya pengen, makanya dulu belajar nulis. Saya kumpulin, wah saya banyak beli buku, belajar nulis. Akhirnya malah nggak jadi penulis saya. Apa? Jadi pembaca. Saking banyak baca buku. Tapi saya dulu makanya kalau ingat saya di Jawa Timur, di Surabaya, saya dulu langganan Jawa Pos. Padalan dulu pasti tuh dulu. Jawa Pos. Itu pulau Pasti di warung-warung kopi. Beli saya dulu juga. Loh, saya langganan. Langganan koran. Saya langganan koran karena langganan koran itu banyak manfaatnya. Selain kita menambah ilmu, Iya. menambah wawasan, juga membuat kita jadi kaya. Jadi kaya. Loh, setiap hari tanah saya itu jadi luas, banyak. Kenapa? Karena setiap hari saya langganan koran, saya dapat berapa halaman? 32 halaman. Sehari 32 halaman. Bayangin sebulan sudah berapa halaman yang saya punya. Memang nyapunya agak bersih, susah, tapi jadi kaya, juragan tanah saya. Dulu zaman koran itu Pak. Iya, koran. Sekarang sudah berubah jadi digital. Digital. Banyak yang berubah digital. Benar. Saya hadir di sini karena digital. Wis. Jadi begitu antara panitia dengan manajemen saya secara sudah cocok, nah saya hadir. Digital. Digit itu segalanya ya, digital. Transformasi. Ini saya terapkan juga transformasi. Begitu sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Ya, itu transformasi. Ini saya ucapkan terima kasih. Masuknya di digital itu sekarang di dalam dunia olahraga ada yang namanya. Sebentar, kamu ngomong aja kita sampai jam berapa? Loh iya. Ada namanya e-sport. Oh, sekarang berkembang. Ada olahraga e-sport. Jadi memang anak saya aja tiap hari memegang, main e-sport Pak. E-sport bagus, tetapi jangan berlebihan. Bukan masalah, karena handphone itu kan mata kita, apalagi mata kamu. Makanya menjaga orang-orang seperti Mas Akbar ini yang kebablasan. Kenapa? Kamu handphone bangun tidur pertama kali yang diambil? Ya semua dicari. Anak saya aja sekarang bangun tidur yang dicari handphone. Tuh kan. Ini orang kualitas standar. Ini hanya ada 2 orang, kualitasnya beda. Bangun tidur pertama yang dicari apa? Handphone. Saya orang yang bangun tidur sebagai kepala rumah tangga. Yang saya cari pertama kali adalah anak. Wis. Pertama kali bangun tidur anak yang saya cari. Karena handphone saya dibawa anak. Anak harus ketemu. Sama. Oh beda, saya nyari anak, kamu nyari handphone. Jangan disama-sama, kan beda kualitas. Saya anak ketemu, handphone saya pasti ketemu. Kamu nyari handphone untuk nyari anak. Nah berarti anak nomor 2. Saya anak nomor 1, handphone nomor 2. Sama aja deh Pak. Beda. Jadi
Mungkin tidak bisa panjang-panjang karena kalau terlalu panjang justru bukan yang olahraga yang keringatan tapi kita ya. Iya. Ada keringetan, cari keringat olahraga itu. Nah ini saya, ini kadang-kadang kita itu kadang-kadang apa ya, salah kaprah. Saya pernah ya, sepedaan ditanya, mau cari keringat. Saya sepedaan berkilo-kilo, ternyata keringatnya itu di badan saya sendiri. Saya cari kemana-mana, tahu gitu kan ya di rumah aja, keringatnya di badan saya. Ngapain tadi saya cari muter-muter? Kadang olahraga cari keringat itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Keringatnya di badan kita sendiri, ngapain dicari jauh-jauh? Mikir. Itu. Ini terusin apa enggak? Tapi emang olahraga itu pernah olahraga dulu sepak bola juga kan? Loh, saya dulu pemain bola. Pemain bola. Masa kuliah saya pemain bola. Saya bagi Posisi apa dulu? Saya kiri luar. Oh, kiri luar. Tapi mainnya di dalam. Saya kiri luar. Yeah. Makanya kalau saya udah lari ke kiri itu kadang-kadang saya keluar. Saya jadi waktu pemain bola saya ingat saya dikeluarkan sama pelatih. Kenapa? Gara-gara waktu turun minum saya makan. Turun minum saya malah makan. Akhirnya saya dikeluarkan. Dianggap nggak disiplin. Itulah yang penting. Makanya olahraga itu melatih disiplin. Melatih paling nggak ya bikin awet muda lah olahraga itu. Nah, betul. Olahraga bikin awet muda. Tapi jangan memilih olahraga sebagai profesi. Kenapa? Jangan jadi atlet karena justru cepet tua. Ada menteri olahraga loh Pak. Bapak jangan ngomong. Ini Pak Zainuddin mohon ini disosialisasikan. Kenapa? Atlet itu cepet tua. Makanya jangan memilih olahraga untuk profesi. Kalau olahraga membuat kita awet muda, betul olahraganya. Tapi begitu memilih jadi profesi atlet, jadi cepet tua. Coba. Nih, pemain sepak bola profesional umur di atas 30 tahun itu sudah dianggap tua. Iya. 35 tahun itu pemain sepak bola sudah dianggap tua. Tua. Coba bayangkan, pemain sepak bola profesional umur 35 tahun dianggap Tua. pemain tua. Begitu dia pensiun, Ya. jadi pengusaha sukses disebut pengusaha muda. Berarti atlet olahraga itu bikin cepet tua. 35 tahun udah dianggap tua. Jadi pengusaha muda. Makanya profesi jangan pilih atlet, jadi cepet tua. Makanya saya nggak memilih jadi atlet. Atlet ya. Oke. Biar awet muda. Oh, biar awet muda. Dan mudah-mudahan awet gitu ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kurang bermanfaat. Karena kalau kurang kan kita pengen nambah ya kan. Kalau pengen nambah kan ada acara lagi, kita diundang lagi. Begitu Pak Zainuddin ya. Karena ini acaranya memang Purwanas ini kalau dinilai bagus, ini nanti langsung disambung Purwanas yang ke-14 Pak ya. Langsung. Jadi saya siapkan waktu Pak kalau memang langsung disambung. Saya tunggu di Malang juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Yang paling penting adalah bagaimana seperti saya sampaikan tadi, kita di sini berkompetisi, kita berjuang, tapi tujuannya adalah untuk bersatu. Untuk itu tidak ada lagi hal-hal yang bersifat individu. Kembali dari Purwanas ini kita menjadi satu kesatuan sebagai wartawan seluruh Indonesia. Mulai sekarang marilah kita hilangkan aku, ganti dengan kita. Oke, misal pertandingan sepak bola gitu. Nah, voli. Jangan hanya itu aku, tapi itu tim, kita. Karena tugas bukan tugas aku, tugas kita. Tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab aku, tanggung jawab kita. Keberhasilan, nanti keberhasilan bukan hanya keberhasilanku, tapi keberhasilan kita. Sukses bukan hanya sukses aku, sukses kita. Ganti aku dengan kita mulai malam ini. Berarti ini job kita ya Pak? Ini job aku, kalau ini job aku. Serius, Pak Zainuddin ini job aku Pak, bukan job kita. Tadi katanya ada kita. Itu untuk para wartawan yang ikut Purwanas. Kalau ini tetap job aku, kamu jangan mengita-ngitakan aku. Sembarangan. Jadi mohon maaf, kamu belum aman. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak.
Ini wartawan pasti tahu ya. Iya. Tak ada Gading yang tak retak, jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga malah kalau gosip-gosip wartawan paling cepat ini. Tak ada Gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf, tidak bisa menghasilkan Gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita berjumpa lagi.